Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang arif, adil dan bijaksana. Saya Muhammad Irfan Nofar Abdullah selaku pembicara 1 Pro. Kemudian rekan saya Gevira Anggita Prasetyo selaku pembicara 2 Kontra. Kemudian rekan saya Dia Orienta selaku pembicara 3 Kesimpulan. Kami dari tim Munir berposisi dengan Mosi, anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili pada pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. FHUNet, Ilmu, amal, integritas. Culpae poena paresto. Hukuman harus timpal dengan kejahatannya. Dewan juri yang terhormat, jika kita kaitkan ada gium tersebut dengan Mosi kali ini, sudah sepatutnya anggota TNI yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui pengadilan HAM karena telah melakukan kejahatan luar biasa, yakni pelanggaran HAM berat. Kriteria pelanggaran HAM berat diatur dalam pasal 7 sampai pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan secara sistematik dan meluas. Dua kejahatan tersebut juga merupakan kriteria kejahatan HAM berat yang tercantum dalam Statuta Roma. Kemudian anggota militer yang dimaksud adalah anggota TNI. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, mengapa anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer? Dalam hukum terdapat asas equality before the law, sehingga setiap orang harus dianggap sama di hadapan hukum. Secara yuridis normatif, dalam pasal 36 sampai pasal 40 Undang-Undang Pengadilan HAM terdapat frasa setiap orang, di mana yang dimaksud adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran HAM berat harus dipidana dalam pengadilan HAM, sehingga anggota TNI yang termasuk harus dihukum ketika melakukan pelanggaran HAM berat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, jika kita melihat dalam KUHP ataupun KUHPM juga tidak ada landasan mengenai kejahatan genosida maupun kemanusiaan secara terstruktur dan sistematis, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengadilan militer tidak memiliki kompetensi absolut dalam menangani dua kejahatan tersebut. Berbeda dengan pengadilan HAM yang menggunakan landasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat. Lantas, seberapa penting pengadilan HAM? Dewan Juri, jika kita berkaca pada Pancasila selaku filosofi kehidupan bangsa Indonesia, terdapat esensi humanisme di sila kedua. Maka dari hal tersebut, maka penegakan HAM yang merupakan bagian dari humanisme harus dipegang teguh, salah satunya melalui pengadilan HAM untuk semua kalangan. Kemudian dalam UUD NRI 1945 juga terdapat bagian khusus yang mengatur mengenai HAM dalam bab 10A. Dalam bab tersebut memberikan titah bahwa negara menjamin hak atas hidup yang layak, bersuara, berpendapat, berserikat, memperoleh pendidikan beragama dan lain-lain yang merupakan hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dikurangi. Sehingga Indonesia selaku negara hukum harus menjaga amanat konstitusi. Dalam Deklarasi Universal HAM, bagian menimbang juga mengamanatkan bahwa penegakan hak asasi manusia perlu dilindungi oleh payung hukum, sehingga pengadilan HAM perlu hadir untuk menangani kejahatan HAM berat. Keempat, kejahatan HAM berat memiliki karakter khusus, yakni genosida dan kejahatan kemanusiaan yang sistematis dan meluas. Dari karakter tersebut, maka dapat dipastikan pelanggaran HAM berat mengancam keberlangsungan umat manusia. Dari hal tersebutlah, maka peradilan HAM lahir secara khusus menangani hal tersebut. Dewan Juri, di mana terdapat penuntut umum ad hoc yang menuntut terdakwa dan 3 hakim ad hoc yang mengadili perkara HAM berat dalam pengadilan HAM. Kompetensi penuntut umum ad hoc dan hakim ad hoc juga memuat pengetahuan dan kepedulian terhadap HAM. Dari hal tersebut membuat peradilan HAM patut dipercaya karena diisi para penegak hukum yang kompeten dalam menegakkan kemanusiaan. Kemudian berkaca pada cermin empiris, banyak sekali kasus-kasus HAM berat yang mengelatar belakangi Undang-Undang Pengadilan HAM seperti genosida 1966, Timor Timur, Petrus. Bahkan setelah Undang-Undang Pengadilan HAM lahir, kasus pelanggaran HAM berat masih tetap ada seperti tragedi Wasior, tragedi Jambu Kepok, tragedi Kanjuruhan, dan masih banyak lagi tragedi yang memakan korban jiwa yang layak
disebut pelanggaran HAM berat. Maka dengan anggota militer yang melakukan kejahatan HAM berat diadili di pengadilan HAM diharapkan dapat menegakkan keadilan yang berlandaskan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan legitimasi HAM juga membuat citra bangsa Indonesia di mata dunia menjadi positif, sehingga saya, Anda, dan kita semua yang masih memiliki nurani dan peka akan penegakan kemanusiaan sudah sepatutnya mendukung mosi penegakan pengadilan HAM untuk semua kalangan termasuk militer. Hidup korban, jangan diam, lawan. Nulung directum nulla poena sine previa lege penali. Tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang pidana sebelumnya. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya masuk pada bahtera argumentasi, izinkan saya selaku pembicara kedua untuk menegaskan mosi perdebatan ini, yaitu anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Terdapat dua argumentasi dasar mengapa saya berdiri pada standing kontra mosi perdebatan ini, yaitu yang pertama adalah ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana terdapat dalam pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwasanya peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yaitu tindak pidana adalah peradilan militer. Yang kedua, pada faktanya Dewan Juri yang terhormat, peradilan HAM tidak efisien secara administratif karena prosesnya lambat, berbelit dan sangat bergantung pada keputusan politik untuk pembentukan pengadilan ad hoc. Pada faktanya Dewan Juri yang terhormat, pengadilan ad hoc dibentuk setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Apabila ditarik orbit, kasus pelanggaran HAM sudah banyak terjadi sebelum tahun 2000 seperti pembunuhan 4 mahasiswa Trisakti di tahun 1998. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, prosedur pembuktian dalam kasus HAM berat sangat kompleks, melibatkan banyak pihak dan bukti historis yang sangat sulit diverifikasi. Sebaliknya, Dewan Juri yang terhormat, peradilan militer cenderung lebih progresif dari segi birokrasi karena berada dalam satu sistem komando yang terstruktur, sehingga proses pemanggilan, pemeriksaan, dan persidangan dapat dilakukan dengan cepat dan lebih tertib sesuai prosedur internal militer. Dewan Juri masuk pada kerangka negara hukum. Militer merupakan entitas yang dibangun di atas asas kedisiplinan dan hierarki komando. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, sistem peradilan militer dirancang secara khusus untuk menilai dan mengadili tindakan prajurit yang hanya dapat dipahami dalam konteks tugas dan tanggung jawab militernya. Masuk pada birokrasi peradilan militer, efektivitas administrasi pada peradilan militer lebih struktural dan lebih progresif karena pengadilan militer sendiri dirancang untuk efisiensi, kedisiplinan, dan kecepatan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana masuk pada tingkatan perdebatan yang lebih tinggi, yaitu membahas tentang landasan yuridis berdasarkan pada pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hanya terdapat 4 pengadilan HAM permanen di Indonesia, yaitu Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar, sehingga secara geografis tidak merepresentasikan akses yang adil dan merata bagi seluruh warga negara, khususnya korban pelanggaran HAM berat di wilayah lain. Model sentralisasi peradilan ini bertentangan dengan prinsip progresivitas hukum dan keadilan substantif ketika peradilan hanya terdapat di 4 kota besar. Korban dari daerah seperti Papua, Kalimantan, atau NTT misalnya harus menghadapi hambatan geografis dan ekonomi untuk mendapatkan keadilan. Pembicara forum merepresentasikan dasar Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun apabila kita berkaca pada sistem hukum Indonesia pada Orde Lama, maka dapat ditarik orbit secara sosiologis. Kasus pelanggaran HAM sudah terjadi sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dapat disimpulkan Dewan Juri yang terhormat, pemerintah dalam hal ini tidak segera meratifikasi dan melegitimasi kasus tersebut untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kekosongan hukum yang berujung pada tidak adanya kepastian hukum. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, apabila kita berkaca pada kejahatan HAM di tahun 1965, kita dapat menarik orbit bahwasannya undang-undang yang meratifikasi serta melegitimasi daripada kasus HAM berat baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sehingga hal ini ada penyimpangan pada asas legalitas. Pemberlakuan surut di mana asas retroaktif di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada praktiknya menimbulkan beragam perdebatan. Pun hal tersebut juga berkaitan dengan diberlakukannya asas retroaktif yang dinilai sebagai pengakuan terhadap asas lex talionis atas political revenge. Sebab dengan adanya penerapan asas pemberlakuan surut ini hanya akan menjadikan hukum pidana sebagai sarana dan alat politik kekuasaan. Kehendak memberlakukan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 selain menyebabkan bias hukum juga dapat menimbulkan instabilitas kepastian hukum dan kesewenang-wenangan dari pelaksana hukum itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, masuk pada landasan empiris, prajurit TNI bertindak berdasarkan prinsip hierarki komando yang ketat. Sistem militer mengharuskan kepatuhan penuh terhadap komando dan pelanggaran terhadap perintah dapat berujung pada sanksi tegas. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, peradilan militer menjadi forum yang paling tepat dan adil dalam tindak pidana militer. Dewan Juri, adapun solusi pembaruan hukum yang saya bawakan sesuai dengan teori hukum progresif, yaitu substansi revisi pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa anggota militer
yang melakukan pelanggaran HAM berat diadili di peradilan militer yang tunduk pada prinsip-prinsip HAM universal, transparansi, dan juga akuntabilitas publik dengan mekanisme penyusunan naskah akademik disusun berbasis keadilan dan reformasi bagi militer, serta yang dapat melegitimasi dan revisi undang-undang tersebut, yaitu Komisi 1 dan 3 bersama TNI dan juga Kemenkumham. Dewan juri yang arif dan bijaksana. Berdasarkan argumentasi yang telah saya bawa dengan dalih filosofis, yuridis, dan empiris dengan penyampaian yang logis, maka seharusnya mosi ini tidak disetujui, meninjau bahasanya ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran HAM hingga saat ini yang memiliki kewenangan dalam meratifikasi hal tersebut adalah peradilan militer. Pun dalam birokrasinya, peradilan HAM dinilai masih sangat tidak efisien secara administratif karena prosesnya lambat, berbelit, dan sangat bergantung pada keputusan publik. Demikian argumentasi saya. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat saat memenuhi kriteria yang diatur oleh pasal 7 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mana meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan secara sistematik dan meluas. Masuk kepada bagian yurisdiksi, rekan kami dari tim Pro mengamini asas equality before the law telah diatur pula dalam pasal 36 sampai dengan pasal 40 Undang-Undang Pengadilan HAM, yang dimana terdapat frasa setiap orang, di mana yang dimaksud adalah setiap orang yang melakukan pelanggaran HAM berat harus dipidana. Kemudian rekan kami dari tim kontra mengamini yurisdiksi dari peradilan militer. Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana terdapat dalam pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah peradilan militer. Masuk kepada bagian kompetensi peradilan HAM dan militer. Tim Pro berpendapat bahwa peradilan HAM lahir secara khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat. Peradilan HAM memiliki penuntut umum ad hoc dan 3 hakim ad hoc yang mengadili perkara HAM berat. Oleh karenanya, hal tersebut menjadikan peradilan HAM patut dipercaya karena diisi oleh para penegak hukum yang kompeten dalam menegakkan kemanusiaan. Sedangkan menurut rekan kami dari tim kontra, militer adalah entitas yang dibangun di atas asas komando. Maka dari itu, sistem peradilan militer dirancang secara khusus untuk menilai dan mengadili tindakan prajurit yang hanya dapat dipahami dalam konteks tugas dan tanggung jawab militernya. Peradilan militer juga lebih efektif administrasinya dibandingkan peradilan HAM. Masuk kepada mekanisme solusi, rekan kami dari tim Pro melahirkan solusi di mana anggota militer yang melakukan kejahatan HAM berat diadili di pengadilan HAM. Hal tersebut diharapkan dapat menegakkan keadilan yang berlandaskan pada pemenuhan HAM. Dengan legitimasi HAM pula, hal tersebut menjadikan bangsa Indonesia di mata dunia menjadi lebih positif. Sedangkan menurut rekan kami dari tim kontra melahirkan solusi berupa pembaharan hukum berupa substansi revisi pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat diadili di peradilan militer yang tunduk pada prinsip-prinsip universal, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di dalam perdebatan tidak ada istilah menang atau kalah. Kedua pihak sama-sama memberikan argumentasi yang terbaik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Ke Makassar melalui hilir di perjalanan ditemani Putu. Sekian dari kami tim Munir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.